Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi bagaimana caranya untuk menjadi vlogger atau YouTuber hanya dengan smartphone tapi tetap profesional. Menarik banget kan? Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Shure MV88 Plus Video Kit. Nah, brand Shure ini menurut saya cukup menarik ya, karena kita nggak bisa nolak gitu, karena namanya kan Shure. Jokes bapak-bapak ya, kata kalian kemarin ketika saya upload di Instagram. Nah, di boxnya ini sudah ada selling point-nya jelas, professional sound for vloggers, filmmaker, musician, and podcaster. Jadi dengan satu alat ini saja, buat kalian yang vlogger, filmmaker, musician, dan juga podcaster, ini bisa dibilang paket lengkap banget lah, video kit yang lengkap banget. Oke, jadi langsung aja kita bahas. Sebenarnya udah saya buka, jadi kita langsung aja. Di dalam paket pembeliannya, ini menarik banget ya, kita akan mendapatkan sebuah pouch yang menurut saya sangat portable. Jadi kita bisa buka seperti ini dan sets. Nah, device-nya langsung ditaruh di sini semua. Jadi kalau misalkan kalian pengen traveling, menurut saya ini praktis banget. Dan di dalam paket pembeliannya, pertama kita akan mendapatkan mini tripod. Dan mini tripod ini nggak main-main ya. Shure bekerja sama dengan Manfrotto. Kalau kalian tahu Manfrotto, Manfrotto itu adalah sebuah brand yang memiliki nama di bidang tripod. Kalau nggak salah, harganya yang mini tripod ini, harganya untuk tripodnya aja ini sekitar 650.000, tapi ini udah include di dalam paket pembelian. Kemudian di dalamnya juga ada kabel untuk Android, jadi ada micro USB to USB-C dan ada Lightning USB-nya untuk iPhone. Jadi buat kalian ini bisa cross platform gitulah, kalian bisa pakai Android ataupun pakai iPhone. Dengan kabelnya semuanya udah include di dalam paket pembelian. Kemudian ada mic condensernya sendiri dan juga filter busanya yang menurut saya dari segi kualitas ini tebel banget. Dan kemudian kita akan mendapatkan phone holdernya dan juga ada ini jepitannya untuk mic condenser. Nah, sekarang langsung aja kita rakit biar kalian nanti kalau misalkan beli, kalian bisa tahu bagaimana cara memasangnya. Dan kita awali dari tripodnya dulu. Dan memang tripod dari Manfrotto ini menurut saya agak aneh. Kenapa aneh? Karena dari segi bobot dia ringan, tapi dia ini solid banget. Dan menurut saya menarik bagaimana caranya Manfrotto membuat tripod yang solid tapi dari segi bobot enteng. Dan dia ada ball headnya, cuman ball headnya nggak bisa kita bikin kayak semulus di tripod ya. Jadi cuman ditekan seperti ini, kemudian kita bisa sesuaikan, cuman nggak begitu mulus. Jadi kalau kalian gunakan untuk teknik panning atau tilting, menurut saya nggak pas. Kemudian kita pasang dulu untuk phone holdernya di sini. Jadi ya sama seperti memasang phone holder yang ada di tripod pada umumnya. Nah, ini phone holdernya benar-benar tebal dan Shure banget lah. Kalian tahu lah kualitasnya produk dari Shure. Kemudian kita bisa atur ini, sesuaikan dulu. Kemudian untuk mic condensernya ini juga terdapat audio jack untuk kita monitoring. Jadi sambil kita record kita bisa monitoring layaknya kayak podcast. Dan di sini ada slot untuk micro USB. Jadi kalau misalkan contoh saya mau menggunakan iPhone, berarti saya pakai kabel Lightning untuk iPhone. Dan kalau misalkan contoh saya mau monitoring, kebetulan di sini saya juga ada headsetnya Shure juga. Ini Aunic 50. Untuk harganya spoiler aja, akan kita bahas di next review. Harganya sekitar 7 juta rupiah. Gila emang ya. Jadi kalau misalkan kalian mau monitoring, kita bisa pakai ini. Ini sebenarnya dia wireless Bluetooth, tapi juga bisa pakai AUX. Nah, jadi kalau misalkan kita mau monitoring seperti ini, pakai headsetnya Shure, kemudian kondensernya pakai Shure juga biar related gitu ya. Nah, kita bisa pasang di sini. Kemudian ini nanti aja kita taruh di sini dulu. Nah, kemudian kita pasang filternya kalau kalian mau pakai mode untuk vlogging atau mode selfie. Karena ada mode podcast juga yang nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian kita pasang ini di sini ya, penjepitnya ini. Nah, seperti ini. Kemudian baru deh ini kayak memasang, kalau kalian pernah masang lighting di tripod sama kok seperti ini. Nah, jadi kita tinggal pasang seperti ini. Nah, kayak gini aja udah selesai. Dan kita tinggal pasang iPhone karena kita contohnya mau pakai iPhone. Dan ini bisa di slider ya, bisa disesuaikan sampai segini kira-kira. Jadi nggak mungkin kalian punya HP yang selebar ini. Kalau digunakan untuk tablet nggak bisa ya, karena jaraknya cuma segini aja. Jadi ini kita putar untuk dirapatkan. Nah, jadi kalau misal, gila ini enak banget ya. Suara saya tuh kayak terdengar lebih nyaman gitu.
Jadi saya bisa mendengarkan suara saya sendiri. Aduh, kayak alay ya. Apalagi ini labelnya belum dicopot lagi. Oke, sekarang nanti podcastnya kita bahas nanti aja. Sekarang kita bahas untuk mode vlogging dulu. Jadi ini saya cabut dulu untuk headsetnya. Nah, jadi kalau misalkan saya mau ngevlog tinggal gini aja. Dan kalau kalian merasa tripodnya ini terlalu lurus, kita tinggal pencet, kemudian kita ginikan. Nah, untuk biar pegangannya itu lebih enak gitu. Dan ini menurut saya profesional banget. Dan mungkin nanti akan diedit sama Tito dan kita bandingkan untuk suara mic Razer condenser yang harganya 2.500.000 ini Seirin Emode, dan untuk harganya yang video kit dari Shure nanti aja di akhir ya. Dan kira-kira untuk kualitas mic-nya itu seperti ini. Dan kalau misalkan kita ngevlog kan ini tuh enak banget, portable banget. Dan sekarang kita akan coba aplikasinya dari Shure, yaitu Shure Motif Audio dan juga Video. Jadi ada 2 aplikasinya. Dan ini kalau misalkan saya pakai aplikasinya Shure Motif Video. Dan menurut saya kalau dari segi kualitas gambar sih nggak terlalu berbeda dengan kameranya iPhone tadi. Cuman sekarang pilihannya kayak kerasa lebih pro gitu. Jadi ketika nge-record seperti ini, ada tampilan untuk desibel suaranya. Ini kita bisa edit juga berapa desibelnya. Ini ada 27. Jadi kalau misalkan kalian nggak pengen ngomong terlalu keras, naikkan aja desibelnya sampai 36. Nah, kalau misalkan 36 desibel, saya nggak perlu ngomong terlalu keras, tapi dia udah bisa nangkep. Kemudian juga ada monitor mix di sini. Dan untuk pilihan untuk di videonya gini aja ya. Jadi kayak cuman desibel, kemudian ada monitoring equalizer, dan kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas motif audio. Kalau di sini lebih kompleks dan ini lebih untuk mungkin untuk audio file ya. Dan di sini kita bisa pilih settingan. Pertama ada menu untuk stereo, dan stereo ini kita bisa edit di aplikasinya. Jadi kalau kalian misalkan pengen menangkap suara sekitar 60 derajat dari kondensernya, itu bisa pilih menu chit-chat. Tapi ini kita bisa slide seperti ini. Dan dia bisa sampai menangkap 135 derajat dari depan. Kemudian juga ada menu lain, ini ada menu untuk musik dan dia akan langsung menyetingkan untuk kalian berapa yang akan ditangkap polanya. Kemudian ada banyak banget di sini ada menu. Kemudian yang bikin saya menarik adalah musik dan juga podcaster. Jadi kan sekarang lagi musimnya podcast dan juga aransemen lagu atau cover-cover. Nah, kalau untuk cover kira-kira contoh suaranya seperti ini. Mantep ke hatimu, kowe kudu percaya. Tanpa aku, kowe tetap bisa. Muga restune wong tua. Nah, sekarang saya akan mencoba podcast dengan Tito. Nah, di sini ada R dan juga L. Dan dia menangkapnya dari sisi right dan juga left. Mic-nya kecilin tuh. Oke, ini kita naikkan guys mic-nya Dari tadi mic gain-nya terlalu kecil ternyata ya. Dan ini sekarang saya naikkan. maksimal. Mungkin tadi nggak terlalu terdengar, tapi kita bisa lihat, kita bisa setting di sini untuk mic gain-nya. Ini mentok 36 desibel. Coba ngomong tuh. Kon sudah kuliah di Sepertinya UB. Sepertinya Cuman oke, menunggu ya. pengumuman. Jadi, didoakan aja ya, karena tanggal berapa? 20 20 nanti dia akan pengumuman di UP, jadi kita doakan aja biar Masuk SBM gak keterima. Keterima. Oke, terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita coba di luar ya, dan ini suasananya cukup berangin, jadi kalian bisa tulis di kolom komentar apakah suara saya ini terfilter dengan baik. Dan enak banget ternyata ya kalau cuman pakai tripod mini seperti ini, smartphone nggak terlalu berat gitu. Jadi kalau misalkan kita ngevlog dan butuh device yang sangat portable, ready to go, menurut saya Shure MV88 Plus ini bisa menjadi rekomendasi yang menarik. Dan dia memiliki 2 aplikasi, dan sekarang kita mencoba aplikasi Motif Video namanya. Nanti akan saya jelaskan untuk yang Motif Audio. Sekarang kita bahas dulu untuk yang Motif Video ini. Nah, kalau kalian lihat di bagian interface-nya itu unik banget. Jadi di bagian kirinya kita bisa lihat untuk monitoring suaranya seperti apa, desibelnya seperti apa, dan kita juga bisa edit untuk tingkat desibelnya. Sebentar. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa atur untuk mic gain-nya ini berapa. Dan ini saya lagi record loh. Jadi dia bisa diatur ketika lagi record. Biasanya software lain itu nggak bisa diatur ketika nge-record, jadi harus di pause dulu. Dan ini menurut saya menarik. Ini kita coba atur di 24 desibel karena
biar saya nggak teriak-teriak ya, jadi segini aja seharusnya udah cukup. Nah, ini adalah mode raw mid side. Jadi kalau misalkan kalian pengen ambil sound effect gitu ya, kalian bisa arahkan. Mungkin kalian pengen ambil sound effectnya suara orang dipukuli, contohnya ya, bisa seperti ini. Nah, jadi di sini akan ada profilnya, muncul equalizer, kemudian tingkat desibel dan lain-lain. Jadi bukan hanya sebagai video aja, tapi juga bisa untuk mencari sound effect, kemudian untuk musisi juga bisa, lengkap banget lah. Dan sekarang kita akan bahas lebih dalam, tapi karena ini panas kita balik ke studio. Oke, jadi sekarang kita coba untuk menggunakan Android ya, karena untuk iPhone udah kita coba apakah ada perbedaan kalau misalkan kita menggunakan Android. Dan ini tadi saya pakai iPhone 11 Pro Max, dan sekarang kita akan coba pakai OnePlus 8 Pro dengan kabel USB-C yang juga sudah include di dalam paket pembeliannya tadi. Dan sekarang kita coba untuk menggunakan Android ya, dan device yang saya pakai ini adalah OnePlus 8 Pro. Nah, ini pakai aplikasi bawaannya OnePlus 8 Pro. Kalian bisa tulis di kolom komentar bagaimana kualitas suaranya, apakah berbeda dengan ketika saya pakai iPhone tadi. Nah, sayangnya untuk Android itu ada software videonya yang masih beta. Jadi kayaknya masih dalam proses beta atau proses pengembangan. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Shure MV88 Plus Video Kit yang digunakan untuk profesional, entah kalian podcaster, musisi, ataupun vloggers, youtuber, atau live streamer. Menurut saya ini adalah device yang praktis banget. Hanya menggunakan smartphone aja kita bisa menjadi profesional. Nah, untuk harganya lumayan ya ternyata. Saya cek tadi ketika video ini saya buat, harganya sekitar 5 jutaan. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Tapi menurut saya dengan harga 5 juta, Shure MV88 Plus Video Kit ini bisa menjadi investasi yang menarik, terutama buat kalian yang profesional di videografi, kemudian musisi, podcaster, ataupun live streaming. Karena menurut saya ini on the go banget atau portable banget. Jadi kalian nggak perlu bawa gimbal yang berat, nggak perlu bawa DSLR yang berat, hanya menggunakan smartphone tapi suaranya itu bener-bener pro. Dan bukan hanya untuk videografi, tapi kalian juga bisa bikin sound effect di sini, bisa menangkap suara yang lebih jernih. Jadi menurut saya ini adalah investasi yang benar-benar menarik, apalagi softwarenya tadi juga sangat membantu banget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.